Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. In this video, I'm going to explain about our second materials. It's about active voice and passive voice. In this video, I will explain definition and also the example and how to convert from active to passive voice. So let's check the material. Okay, by the end of this video, you will be able to differentiate between active and passive voice. The second one, you will be able to identify the examples of sentence type, and the last one is you will be able to apply new understanding by transforming sentences from one voice to the other. Jadi pada akhir video ini kalian akan mampu untuk membedakan antara active voice dan passive voice. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh dari masing-masing jenis kalimat tersebut. Dan yang terakhir, mampu menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk mengubah dari aktif ke pasif atau dari pasif ke aktif. Okay. Now we start from definition. What is active voice and passive voice? Nah, kalian mungkin sudah pernah mendengar ya di pelajaran bahasa Indonesia atau mungkin di pelajaran bahasa Inggris ketika kalian masih sekolah ya. Apa itu kalimat aktif dan kemudian kalimat pasif. Nah, di sini kalimat aktif akan membuat sebuah sentence menjadi lebih jelas dan lebih natural. Sedangkan passive voice secara gramatikalnya dia kurang tepat ya. Nah, itu perbedaan antara pasif dan active voice. Oke, penjelasan lebih detail mengenai active voice. So, active voice biasanya ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan oleh orangnya atau subjeknya. Contohnya di sini, John built a house. John membangun rumah. Atau misalnya, Dita makan kue. Jadi, dalam kalimat yang barusan saya sebutkan tadi, itu kan menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek, ya, aktif. Nah, in this sentence, ya, contoh yang tadi, John built the house. John itu adalah subjeknya, kemudian build itu adalah kata kerjanya atau verb, kemudian the house itu adalah objeknya. Nah, kalau kita analisis per kata, di sini menunjukkan John menunjukkan tindakan membangun rumah. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan active voice. Sederhananya adalah subject yang performs the action. Perbandingan dengan Oke, berikutnya adalah passive voice. Passive voice merupakan bentuk kalimat di mana subjek dari kalimat menerima tindakan, bukan melakukan tindakan. Ya, berbeda dengan active voice yang tadi. Dalam bahasa Indonesia, passive voice ini sering kita sebut dengan kalimat pasif. Ya, so in passive voice, the subject of the sentence is acted upon by the verb. Sekarang kita lihat contohnya. Coba perhatikan kalimat berikut. The house was built by John. Nah, dalam kalimat ini, the house bertindak sebagai subjeknya. Ya, the house is the subject. Kemudian, was built is the verb. Ya, adalah kata kerja dalam bentuk pasif. Kemudian, by John, ini ya, by John itu menunjukkan pelaku dari tindakan tersebut. Ya, pelakunya by John. Nah, di sini berdasarkan kalimat ini, di house atau rumah itu menerima tindakan. Tindakannya apa? Dibangun. Jadi rumahnya ya dibangun. Kemudian siapa pelakunya? Pelakunya adalah John. Di mana diletakkan pada akhir kalimat. Bisa juga dihilangkan kalau tidak terlalu penting. Jadi passive voice itu tidak selalu menggunakan by di belakangnya. Kemudian
kita bandingkan keduanya, ya. Kita bandingkan antara active and passive voice. So, active voice explain what subject does. Apa yang dilakukan oleh si subject. This one. And for passive, the focus is on the action. Fokusnya pada tindakan, ya, sebagai perbandingan. Nah, ini adalah beberapa aturan bagaimana mengubah to transform from active voice to passive voice. I believe that all of you already learned about tenses, so I will not explain how to write simple present tense, past tense, and future tense, ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana itu kalimat present tense, past tense, future, continuous, dan seterusnya, ya, karena sudah di-review pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, di sini saya akan fokus bagaimana mengubah from active to passive or from passive to active. Nah, dengan menggunakan rumus seperti ini, saya yakin akan memudahkan adik-adik. Nah, contohnya di sini, pada kalimat aktif yang menggunakan simple present tense, di mana rumusnya adalah subject, kata kerja bentuk pertama, ditambah s or es, plus object. Ya. Nah, kalau kita mau mengubah dia ke dalam kalimat pasif, kita gunakan rumus subject plus am is are plus verb 3 plus object. Nah, langsung kita lihat contohnya di sini. Ya. Contohnya, she plays chess. Dia perempuan bermain catur. Ya, bisa kita identifikasi terlebih dahulu berdasarkan formula yang ada di sini. She ini adalah subjek, ya. Nah, sama dengan yang ini, subjek. Kemudian, setelah subjek ada kata kerja bentuk pertama. Nah, play ini adalah bermain, ya. Nah, kemudian ditambahkan s atau is di belakangnya. Nah, jadi dari kata play ditambahkan s di belakangnya jadi plays. Kemudian ditambahkan objek-objeknya adalah chess di sini, catur. Ya, jadi memenuhi formula yang ada di sebelah sini, ya, di sini. Nah, sekarang kita mau mengubah kalimat ini menjadi pasif. Caranya dengan menuliskan subjek ditambah am is are plus verb 3 ditambah objek. Nah, kita lihat ya, ini setelah diubah ke kalimat pasif menjadi chess is played by her. Catur dimainkan oleh dia perempuan. Nah, di sini chess-nya kita majukan atau kita pindahkan ke depan sini, di awal kalimat. Kemudian jangan lupa menambahkan is, am is are. Ingat ya, kapan digunakan am, is, dan are. Nah, sesuai dengan formula yang ada di sini. Kemudian setelah itu kita tambahkan kata kerja bentuk ketiga. Jadi kata kerja bentuk pertama dari bermain atau main adalah play, bentuk keduanya adalah played, bentuk ketiganya juga played. Jadi di sini subject am is are, kemudian kata kerja bentuk ketiga, kemudian ditambahkan di sini by her. By her ini menunjukkan dia perempuan. Seperti itu, ya. Nah, jangan sampai ada yang bingung lagi, kenapa sih kita menggunakan her? Kenapa bukan she, by she? Nah, ini harus mengingat kembali ya, perubahan ketika dari subjek menjadi objek. Kan kalau misalnya di dalam kalimat itu, subjeknya I, ketika dia menjadi objek berubah menjadi me. Begitu pula she, dia perempuan, setelah menjadi objek menjadi her, dia perempuan. Ya, nah sekarang kita lihat contoh berikutnya pada kalimat past tense. Masih kalimat yang sama. Di sini untuk kalimat aktifnya, she played chess. Dia bermain catur. Nah, kita cari dulu past tense di sini yang mana? Simple past, ini dia ya. Nah,
Untuk simple past tense, rumusnya subjek, kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. Nah, berarti kalimat ini sudah memenuhi ya. She adalah subjeknya, kemudian played adalah kata kerja bentuk ketiga dari play, kemudian chess itu adalah catur. Nah, sekarang saya mau ubah ke kalimat pasif. Saya gunakan lagi yang ini, ya. Di sini, pertama-tama, seperti yang tadi, chess-nya kita pindahkan di bagian depan, seperti ini. Kemudian, kita tambahkan was atau were. Nah, kenapa? Nah, sesuai dengan rumus yang ada di sini, adik-adik. Nah, di sini ya, subjek, kemudian was atau were. Nah, kenapa kita gunakan was di sini? Ingat kembali, was itu selalu berpasangan dengan I, she, he, atau it. Ya. Nah, kenapa chess ini menggunakan was? Karena chess merupakan kata untuk kalau kita ganti bisa menggunakan it. Ya, jadi chess, was, kemudian bentuk ketiga dari play adalah played. Kemudian ingat untuk menambahkan by her. Gitu. Kemudian untuk kalimat terakhir, future tense. Pada future tense, di sini kita lihat dulu rumusnya ini ya, simple future. Di mana simple future itu ya, rumusnya ada subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Nah, kita fokus ke sini dulu. She will play chess. Dia akan bermain catur. Nah, ini sudah memenuhi sesuai dengan formula yang sudah dituliskan di sini ya. Di mana she adalah subjek, kemudian ada will-nya, kemudian ada kata kerja bentuk pertama, play, kemudian ada objeknya, chess. Sekarang kita ubah ke kalimat pasif. Ya, bagaimana sih mengubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif ketika kalimatnya future tense? Yang pertama, sama dengan yang tadi, kita pindahkan dulu chess ke depan. Kemudian, setelah itu, ya saya garis dulu ini rumus dari pasifnya. Nah, setelah subjek kita tambahkan will. Nah, di sini sudah ada will-nya. Kemudian ingat untuk menambahkan be. Ada be. Kemudian kata kerja bentuk ketiga. Tadi kata kerja bentuk ketiga dari bermain adalah play. Kemudian ingat untuk menambahkan by her. Ya. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya ya untuk mengubah sentence-nya kalimat dalam bentuk kalimat continuous, perfect, perfect continuous, dan seterusnya. Kuncinya adalah adik-adik harus tahu apakah kalimat itu dalam bentuk tenses apa. Nah, ketika sudah tahu, akan memudahkan kalian untuk mengconvert atau mentransfer sentence-nya ke dalam active or passive voice. Seperti itu ya. Nah, semoga bisa dimengerti. Sebagai review atas materi ini, silahkan kira-kira ini jawabannya apa? Apakah kalimatnya pasif or active? Yang ini. So determine if the sentence is in active or passive voice. Kalimat ini apakah aktif atau pasif? Silahkan di komen di kolom komentar ya. The orbit to the moon was calculated by a female engineer. Ya, kemudian yang kedua. Yang kedua, ini passive or active. The research findings were carefully analyzed and interpreted by a team of experienced scientists from various fields. Kira-kira apa? Silahkan di komen lagi. Kemudian terakhir, ya, look at the example sentence below. If it's passive,
rewrite it to active voice. Jadi sebagai exercise kalian, silahkan dijawab 3 pertanyaan ini, ditulis di kertas, kemudian di scan PDF dan upload di Google Classroom 3 soal ini. Nah, cara pengerjaannya tinggal kalian identifikasi apakah dia aktif atau pasif. Kalau dia aktif, ubah ke kalimat pasif. Kalau dia pasif, ubah ke kalimat aktif. Ya, jadi ada 3 soal yang perlu di-upload jawabannya di Google Classroom. Okay. So yeah, I think that's all for today. Thank you so much for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.